أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Kehidupan merupakan tidak lepas dari tanggung jawab. Semua gerak kita adalah tanggung jawab. Jadi semua yang dilakukan, walaupun hidup di dunia ini tanpa gerak, itu pasti akan dimintai yang namanya pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 13, "Kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura." Jadi manusia itu, setiap manusia di muka bumi ini sudah diciptakan di dalam di lehernya diciptakan yang istilahnya alat perekam. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini akan dimunculkan alat perekamnya ini nanti di hari akhirat, di yaumul qiyamah nanti. Dan itulah yang akan menjadi saksi. Dan ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi setiap pendengaran, penglihatan dan hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kamu berkata apa yang kamu tidak ketahui, karena disitulah semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kenapa Allah menciptakan alat perekam di leher kita dan menciptakan malaikat raqib dan atid untuk mencatat amal ibadah kita? Apakah dia lupa? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Justru kitalah yang lupa akan semua itu. Makanya doa di akhir tahun itu ada wa nasituhu wa lam tansa. Sesungguhnya kamilah yang melupakan dosa-dosa kami dan engkaulah yang tidak pernah melupakannya. Dan disitulah kita bermohon supaya Allah mengampuni kita semua. Dan kita masuk hal-hal yang dipertanggungjawabkan di dunia ini. Yang pertama adalah mas'uliyatuna tijah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Takasur, latus alunna yauma idzin anin na'im. Jadi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap nikmatnya akan dimintai semua pertanggungjawaban di hari kelak nanti. Semua diminta pertanggungjawaban. Jadi semua, walaupun kita bekerja dengan keringat kita sendiri, melalui usaha, melalui apa dan sebagainya, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena setiap yang ada di muka bumi ini, baik itu yang halal dan yang haram, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang halal juga akan dihisap. Misalnya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat yang banyak, yang cukup atau yang berlebih. Kita sudah diberi misalnya rumah mewah. Nah, kita masih minta lagi. Sedangkan masih ada saudara-saudara kita yang masih butuh dengan hal itu, masih ada yang butuh makan. Bahkan misalnya
sepupu kita yang masih misalnya mau makan tapi nggak ada makanan buat dia. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tanggung jawab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan malu. Sebenarnya kita akan malu kalau kita tahu apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah kepada kita semua. Dialah manusia satu-satunya yang menghabiskan hidupnya, menghabiskan nyawanya untuk kita semua. Dia berdiri di setiap malam, menghabiskan waktu-waktu malamnya untuk berdoa kepada kita, untuk beristighfar kepada kita agar kita agar Islam itu sampai kepada kita, Islam, iman itu sampai kepada kita. Jadi kita akan malu ketika kita tahu perjuangan Rasulullah dan kita tidak mau nurut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Siti Khadijah yang kita ketahui kekayaannya juga, dia telah menghabiskan hartanya, dia telah menghabiskan seluruh hartanya, dan ketika dia ajal mau menjemputnya, dia masih minta maaf kepada Rasulullah. Sampai dia Siti Khadijah ini sampai dia makan daun-daun karena hartanya sudah dikeluarkan semua. Dan ketika dia ingin meninggal, ajal mau menjemputnya, dia masih minta maaf kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya minta maaf tidak pernah berbuat baik pada Rasulullah, masih sangat kurang berbuat baik kepada Rasulullah. Ini Siti Khadijah, apalagi kita yang sampai sekarang nggak tahu sudah melakukan apa buat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang satu-satunya merelakan keluarganya jatuh di medan peperangan, habis di medan peperangan, dan sahabat-sahabatnya. Sampai Rasulullah berdarah, keningnya dan giginya patah. Itu semua dilakukan untuk kita semua agar Islam sampai kepada kita sampai saat ini. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Jadi diri kita ini harus ditanggung jawab juga. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, karena di ayat 36 tadi surah Al-Isra ayat 36, sesungguhnya telinga, pandangan kita dan hati kita itu akan dimintai semua pertanggungjawaban. Kita sudah mendengar apa, kita sudah melihat apa, kita sudah berbicara apa. Jadi semuanya dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap gerak, setiap detik, detik waktu, langkah kita, gerak kita itu dimintai pertanggungjawaban. Selama kita masih di dunia, itu akan dimintai tidak lepas dari namanya ya dibilang tanggung jawab. Semua adalah tanggung jawab. Jadi hidup, jangan kira hidup kita ini hanya untuk cuma numpang. Jadi kita ini hidup ini untuk tinggal di dunia ini untuk ada pertanggungjawaban, ada yang harus ditanggungjawabkan di hari akhir nanti. Dan yang keempat adalah tanggung jawab kepada hamba-hamba Allah. Jadi kita harus juga bertanggung jawab kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita tanggung jawab kepada orang tua kita. Padahal orang tua ini adalah sudah jauh-jauh
sebelumnya dijelaskan oleh Nabi Rasulullah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa orang tua ini tidak boleh disakiti. Tapi sering kita mendengar, melihat bahwasanya masih ada yang menyakiti orang tuanya. Dan kita sering mendengar riwayat bahwasanya ada suatu ketika anak muda yang datang kepada Rasulullah dan dia mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan anak muda ini ditanya oleh Rasulullah karena dia mengeluh kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, ayah saya masih hidup. Makanya Rasulullah menyuruhnya dia pergilah ke orang tua, mintalah ridho kepada dia. Bukannya Rasulullah tidak mendoakan, tapi Rasulullah mendidik dia dan mendoakan dia. Rasulullah berkata, seandainya ibu dari anak ini masih hidup, kelarlah urusan dia. Karena ridho itu ada di orang tua, kedua orang tua kita. Jadi kita yang masih mempunyai orang tua atau ibu, marilah kita peganglah kakinya, cucilah kakinya, kita peluk dia, kasih sayang dia. Karena ya ridho ada pada kedua orang tua kita, ada pada ibu kita. Dan keluarga kita harus juga bertanggung jawab kepada keluarga kita, sebagaimana kun anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi semua tanggung jawab. Semua dengan tanggung jawab. Bahkan tetangga kita. Rasulullah pernah bersabda kepada kita semua, berkata, tidak termasuk beriman kepada aku apabila dia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi saudara seimannya, tetangga seimannya masih dalam kelaparan. Jadi bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk tanggung jawab diri kita kepada sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada tempat dan hewan. Jadi bahkan hewan pun kita harus bertanggung jawab. Tempat yang kita tempati sekarang kita harus bertanggung jawab. Kita sudah apakan tempat kita? Tempati untuk apa? Semua itu diminta pertanggungjawaban. Dan hewan juga adalah pertanggungjawaban kita. Kita pernah dengar bahwasanya riwayat ada seorang yang hobinya menembak burung. Dan dia sering menembak burung tersebut karena hanya kepuasan hati, tapi bukan untuk kebutuhan untuk dikonsumsi. Maka di hari kiamat nanti, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Katanya burung ini akan datang kepada kita, dia meminta pertanggungjawaban kepada kita. Mengapa engkau membunuh saya? Mengapa engkau menghindarkan saya dari jamuan nikmat Allah yang ada di bumi? Dan engkau rela menyatimkan anak-anak saya, sehingga saya tidak bisa memberikan dia lagi makanan. Jadi hidup adalah pertanggungjawaban. Semua yang dilakukan adalah tanggung jawab. Jadi maka berhati-hatilah dalam melakukan perbuatan. Karena semua itu akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu kesalahan kita semua nanti di akhirat nanti. Itu adalah pertanggungjawaban.
Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.